kamu yang baru pertama kali lihat video aku, salam kenal ya, nama aku Hasna. Di video kali ini aku akan kasih pesan-pesan kecil untuk kamu yang mungkin sekarang lagi pada down. Nah, langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia videonya. Nah, buat kamu nih yang sekarang tuh lagi ngerasain down, lagi ngerasain kenapa sih cita-cita yang lagi aku raih, kenapa susah banget buat kecape, terus goals mungkin yang udah kamu plan di awal tuh kenapa susah banget buat kecapainya, terus target-target yang udah kamu tulis itu kenapa susah banget buat kamu achieve gitu ya. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu ya, mungkin ini bisa cukup menyadarkan kita semua ya, bahwasannya kesuksesan atau goals atau achieve itu bukan sesuatu hal yang bisa instan kita dapatkan. Nah, buat jadi sukses itu kita nggak perlu terburu-buru. Kalau misalnya sekarang kamu lagi berproses, ya nikmati aja prosesnya. Dan kalau misalkan kamu ngerasa nih sekarang kok hasilnya nggak kelihatan ya, kok hasilnya kok gini-gini aja, kok aku berasa nggak maju-maju. Nah, teman-teman, aku mau ingetin kamu kalau misalkan hasil itu nggak ada yang instan. Ya, hasil itu penuh dengan, hasil itu ada waktunya, hasil itu butuh pengorbanannya, hasil itu butuh perjuangan, hasil itu butuh ada masanya di sana ya, karena nggak mungkin kita hari ini mulai besok itu pasti kita udah ada hasilnya, udah kelihatan hasilnya, itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kita baru mulai sekarang, kalau kamu baru mulai sesuatu hari ini, nah wajar banget kalau misalkan kamu belum melihat ada hasilnya buat ke depan. Nah, kita kasih contoh kecil aja ya, contohnya aja gajian. Kalau misalkan kamu nih, kamu karyawan, terus kamu hari ini baru masuk kerja, nah kan nggak mungkin kan kamu dapat gajian besok harinya itu langsung kamu dapat gajian, kan nggak mungkin. Semua itu butuh waktu. Hari ini kamu gajian, kamu harus nunggu dulu selama 1 bulan, kamu harus berjuang dulu selama 1 bulan, baru kamu dapat gaji di bulan itu, ya kan? Nah, jadi semuanya itu butuh proses, butuh waktu. Kita juga harus nikmati prosesnya, harus sabar juga, harus tenang juga, ya kan, buat mencapai hasilnya itu. Nah, contoh lagi, kalau misalkan kamu pengen kurus, ya kan, kamu hari ini coba nih, kamu hari ini baru mulai buat mau kurus, kamu hari ini baru nyoba buat makan di porsi kecil, terus nggak jajan junk food. Nah, terus besoknya kamu ngelihat kok nggak ada hasilnya ya, kok aku masih gendut, kok aku masih nggak kurus-kurus. Ya jelas, karena baru 1 hari ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kamu masih belum ngelihat nih ada hasilnya, sabar dulu ya, sabar dulu, tenang dulu. Kenapa? Karena semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu. Kalau misalnya kamu mau kurus, berarti hari ini kamu harus mulai, dan kamu juga harus sabar, kamu harus konsisten selama 3 bulan, 1 tahun, atau setengah tahun. Nah, jadi hasilnya itu baru kelihatan ya, yang pastinya harus ada waktunya, entah itu 1 bulan lagi, entah itu 6 bulan lagi, entah itu 1 tahun lagi. Jadi semuanya itu memang pasti ada waktunya, pasti ada masanya. Jadi kita harus lebih bersabar, kita harus lebih mensyukuri apa yang proses sedang kita jalani saat ini. Nah, contohnya lagi dokter. Apa iya dokter itu bisa kita raih, bisa kita tiba-tiba jadi dokter dalam waktu semalam? Nah, kan enggak. Semua itu pasti ada prosesnya, pasti ada waktunya, pasti ada kesabarannya juga, pasti ada perjuangannya juga, ya kan? Gak mungkin kita hari ini baru masuk kuliah kedokteran, terus besok udah lulus, besok udah jadi dokter, kan nggak mungkin. Hari ini kamu baru masuk kuliah, terus besok kamu udah pengen lihat hasilnya, pengen jadi dokter besokan harinya, kan nggak mungkin. Kamu harus nunggu 7 tahun dulu. Jadi semua itu butuh proses. Bahkan mie instan ya, yang udah namanya instan aja itu butuh proses dan juga butuh kesabaran ya. Kamu harus masak dulu, kamu harus ambil panci dulu, kamu harus buka dulu itu bungkusnya, kamu harus masak dulu, masukin mie-nya dulu, kamu buka dulu bumbunya, terus kamu harus aduk dulu, kamu harus nunggu dulu 5 menit ya kan. Nah, jadi semua itu butuh proses, semua itu pasti ada waktunya. Nah, terus contoh lagi, nabung. Kalau misalkan kamu pengen ngumpulin uang misalkan sebanyak 5 juta, nah yang kita lakukan pasti kan nabung ya. Nah, terus kalau misalkan nabung kan nggak mungkin kita hari ini nabung terus besok tiba-tiba udah ada 5 jutanya, kan nggak mungkin. Jadi kita tuh harus
hari ini nabung, besok harus nabung lagi, besok harus nabung lagi, besok harus nabung lagi. Harus bersabar, harus tetap yakin, harus tetap optimis kalau kita suatu saat itu pasti akan achieve, suatu saat kita pasti akan mencapai target dan goals yang kita tuju. Asalkan apa? Asalkan kita harus bersabar, dan asalkan kita harus tahan ya di awal, harus berjuang dulu mati-matian di awal. Nah, teman-teman juga harus tahu nih bedanya kebiasaan baik dan juga kebiasaan buruk. Kalau misalkan kebiasaan buruk itu hal yang menyenangkannya itu di awal. Contohnya kayak kita males-malesan, kita mager-mageran, kita rebahan. Itu enaknya di awal, ya kan? Kita senang-senangnya di awal, kayak wah enak ya tidur, enak ya males-malesan. Itu pasti di awal, itu di awal kita dapatnya. Tapi apa? 3 bulan setelahnya, 1 tahun setelahnya, yang kita dapatkan apa? Nggak ada, ya kan? Kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat senangnya itu di awal. Kita cuma dapat leye-leyenya, mager-magerannya. Terus ya istilahnya kebahagiaannya itu cuma sesaat, cuma di awalnya aja. Tapi kita rugi di akhir, kita sengsara di akhir, kita dapat buruknya di akhir. Nah, itu kalau kebiasaan buruk. Tapi kalau kebiasaan baik itu kebalikannya dari kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan baik itu semuanya, yang susah-susah, yang jelek-jeleknya, yang struggle-nya itu di awal ya, itu kita akan temui di awal. Makanya kenapa kebiasaan baik itu terlihat buruk, karena ya di awal itu yang kita lihat itu semuanya yang buruk-buruk, semuanya perjuangan, semuanya perjuangan, semuanya itu struggle-nya, semua itu yang jelek-jeleknya itu di awal. Kalau misalnya kita mau buka bisnis, kita mau bikin bisnis yang sukses, itu kan di awal itu pasti yang susah-susahnya. Kita harus keluar modal, kita harus capek-capek, kita harus capek-capek bikin produk, capek-capek keluar, capek-capek cari supplier dan lain-lain. Itu semuanya kita pasti ketemu di awal. Nah, dan jangan sampai kita di awal ini nih kita udah nyerah. Nah, makanya di sini aku pengen ngingetin teman-teman bahwasanya kebiasaan buruk sama kebiasaan baik itu perbedaannya di sana. Kalau kebiasaan buruk itu yang senang-senangnya di awal, tapi di akhirnya kita sengsara. Tapi kalau kebiasaan baik itu yang sengsaranya dulu itu di awal, tapi teman-teman tenang aja, insya Allah kalau kita yakin, kalau kita optimis dan kita sabar ya, terus menjalani itu, insya Allah di akhir itu kita akan memetik hasilnya, kita akan merasakan buahnya, kita akan merasakan manisnya. Nah, jadi gimana nih caranya biar kita itu bisa tetap konsisten, tetap bisa fokus, tetap bisa semangat? Nah, cara yang pertama adalah kita harus merasa sukses dulu nih, kita harus merasa bahagia dan merasa puas dulu di awal. Nah, kalau misalkan nih kamu mau nulis buku ya, aku contohin aja, misalkan mau nulis buku. Nah, pastikan kita harus melakukan kebiasaan rutin setiap harinya ya. Misalkan sehari kita minimal nulis 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman lagi. Nah, caranya biar kita itu nggak ngerasa frustasi di awal, biar kita tuh nggak ngerasa burnout di awal. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus merasa puas. Nah, misalkan hari ini kita udah nulis 1 halaman, nah itu adalah suatu kemajuan teman-teman. Nah, kita jangan lihatnya, wah aku belum nulis 1 buku nih, bukan kayak gitu. Tapi kita lihatnya adalah, wah keren ya, hari ini aku udah mencapai target nih, hari ini udah 1 halaman. Oke, besok harus capai target lagi, besoknya harus capai target lagi. Kita harus merasa puas dengan setiap progres sekecil apapun yang kita lakukan hari ini. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengonsumsi video-video atau istilahnya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu adalah seharusnya yang linear sama apa yang kita cita-citakan. Misalkan kita pengen jadi penulis, nah makanya kita udah seharusnya kita nonton video-video yang memang itu memotivasi kita buat menulis. Misalkan kita lihat video-video para penulis-penulis kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen sukses di bisnis, berarti apa yang kita tonton setiap hari, ya apa yang kita upgrade setiap hari nih otak kita. Nah, kita harus merefresh terus nih setiap hari. Kita tonton video-video motivasi tentang bisnis, terus gimana caranya biar bisnis kita sukses kayak gitu. Jadi
setiap harinya itu kita selalu ada semangat baru. Terus yang tadinya down, ketika kita ngeliat video itu kita semangat lagi. Nah, jadi itu sih kalau yang aku lakuin setiap harinya itu biar aku tetap semangat itu harus banget kita nonton video-video yang memang itu memotivasi kita. Dan tipsnya yang ketiga adalah kamu bisa buat bagan checklist. Nah, bagan checklist tuh kayak gimana sih? Misalkan ya, kalau misalkan kamu misalkan pebisnis hijab misalkan, terus kamu itu pengen berproses setiap harinya itu nge-live di Instagram misalkan ya, kamu nge-live minimal 2 jam per hari misalkan. Nah, kamu harus banget tuh buat bagan buat checklistnya, terus kamu buat aja kolom sebanyak 30 hari gitu misalkan. Nah, jadi setiap kamu berhasil buat hari ini achieve, kamu bisa silang. Nah, kadang ketika kita menyilangkan itu ya, kadang ketika kita menyilangkan hari itu, misalkan tanggal 1 kita silang karena kita udah berhasil buat nge-live selama 2 jam. Nah, secara nggak sadar itu adalah salah satu cara buat kita itu bisa merasa puas. Wah, keren ya, aku hari ini bisa loh mencapai target nge-live selama 2 jam hari ini. Nah, besoknya juga kayak gitu. Besoknya kalau kamu berhasil lagi, kamu silang lagi sampai 30. Dan kalau misalkan kamu udah berhasil nih selama 30 hari nge-live, kamu juga bisa memberikan apresiasi buat kamu. Misalkan, kalau misalkan aku berhasil 30 hari nge-live, aku pengen kasih ke diri aku sendiri, misalkan beli baju baru atau beli jilbab baru. Nah, kayak gitu. Jadi kamu bisa bikin checklist dan buat apresiasi kalau kamu bisa mencapai target yang udah kamu buat di awal. Nah, jadi itu dia teman-teman, pesan buat kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi ngerasa ngedown atau lagi ngerasa gak ada semangat gitu ya. Semoga dengan video ini bisa memberikan semangat baru buat kamu, dan semoga kamu bisa bangkit lagi, semoga kamu bisa semangat lagi buat kedepannya. Dan aku doakan semoga kamu semua yang lagi nonton video ini kedepannya adalah menjadi orang-orang yang sukses ya di dunia maupun di akhirat. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.